Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak pada materi Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah tentang teks eksposisi dengan kompetensi dasar mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan atau tulis. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang teks eksposisi, alangkah baiknya kalian harus mengerti terlebih dahulu apa yang disebut dengan teks eksposisi. Mungkin ada yang sudah tahu. Nah, teks eksposisi merupakan genre atau jenis teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara menyertakan alasan-alasan logis. Nah, jadi secara singkat dalam kehidupan kalian, mungkin kehidupan sehari-hari, ada mendengar orang lain memberikan satu kabar atau berita. Nah, berita itu tidak bisa kita percaya apabila orang yang menyampaikan itu tidak bisa membuktikan kebenarannya. Nah, bagaimana cara membuktikan kebenarannya? Yaitu dengan menyampaikan beberapa argumen. Nah, argumen tersebut tidak cukup juga untuk menguatkan kabar tersebut. Nah, seseorang harus juga bisa mengungkapkan alasan-alasan yang mendukung argumen tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan teks eksposisi. Nah, dalam teks eksposisi itu juga akan dikuatkan dengan yang namanya tesis, artinya pernyataan atau teori. Nah, di dalam teori tersebut juga didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Para siswa sekalian, mungkin di dalam hati kalian akan bertanya-tanya, apa yang disebut dengan argumen? Ya, mungkin ada yang sudah tahu. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan bahwa argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak satu pendapat, pendirian, atau gagasan. Nah, itulah. Nah, di dalam teks eksposisi juga ada yang dikenal dengan istilah rekomendasi. Nah, rekomendasi adalah saran yang menganjurkan atau membenarkan atau menguatkan permasalahan yang disampaikan tadi. Jadi dalam teks eksposisi pada bagian akhir harus disampaikan saran yang menganjurkan atau membenarkan atau menguatkan supaya si pendengar mengetahui permasalahan yang disampaikan, bagaimana penyelesaiannya atau solusinya, atau hal-hal apa yang harus dilakukan setelah mengetahui permasalahan tersebut. Itulah yang dikatakan dengan istilah rekomendasi. Para siswa sekalian, setelah kalian mengetahui apa yang disebut dengan teks eksposisi, nah pada kali ini yang tidak kalah penting, kalian juga harus mengetahui tentang kegunaan teks eksposisi. Nah, eksposisi biasanya digunakan seseorang
untuk menyajikan gagasan. Nah, bentuk teks ini biasanya digunakan dalam situasi-situasi seperti ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Sebagai akhir pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas pada kalian, yaitu bacalah teks pidato yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda pada buku paket halaman 54 sampai 55. Setelah selesai kalian membaca teks pidato itu, jawablah 5 pertanyaan ini. Jawaban dinantikan dan wajib dikumpul untuk mengisi nilai harian. Nah, sebagai akhir pertemuan kita pada hari ini, baiklah kita simpulkan bahwa teks eksposisi memiliki 3 unsur. Yang pertama, tesis, artinya permasalahan yang disampaikan. Kemudian yang kedua, argumentasi, artinya alasan-alasan yang disampaikan untuk menguatkan pendapat. Dan yang ketiga, rekomendasi, artinya solusi atau harapan yang harus kita lakukan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Tetap semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.